Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menghadiri interview kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Azizah, saya alumni Universitas Negeri Makassar pada tahun 2022. Saya pernah bekerja sebagai seorang admin penjualan selama 2 tahun dan juga pernah mengambil pelatihan admin dan HR siap kerja di ILS Center, di mana muatan bahasannya terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pemerintah terkait tenaga kerja. Nah, selain itu saya juga menerima pelatihan dengan bahasan penghitungan gaji, BPJS, PPh 21, Performance Management, Effective Recruitment, bahkan hingga hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja. Dan di pelatihan ini tidak hanya teori, melainkan saya juga mempraktikkan bahasan-bahasan tersebut. Jadi berdasarkan pemahaman saya, HR adalah sebuah departemen atau fungsi dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja atau karyawan, misalnya terkait payroll, rekrutmen, pengembangan karyawan, dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Adapun 8 fungsi HR yakni perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi dan benefit, hubungan karyawan, administrasi, dan kepatuhan hukum. Baik Bapak, sependek pemahaman saya, perbedaan utama antara HR dan human capital terletak pada cara pandang mereka terhadap karyawan. HR biasanya cenderung melihat karyawan sebagai sumber daya yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan human capital melihat karyawan sebagai aset dari suatu perusahaan, aset berharga yang perlu dikembangkan untuk memberikan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan. Kemudian HR biasanya berfokus pada pengolahan operasional sehari-hari seperti rekrutmen, penggajian, administrasi, dan pemenuhan kebutuhan karyawan. Sementara human capital biasanya berfokus pada pengembangan jangka panjang karyawan, peningkatan kompetensi, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan mereka. Bagi saya, tantangan mendesak adalah saat saya harus menghadapi adaptasi kerja pertama kali, dan awalnya saya merasa kewalahan dengan banyaknya tugas dan deadline yang menumpuk. Namun, saya memutuskan untuk mengorganisir waktu dengan lebih baik, mengidentifikasi prioritas, dan juga membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih produktif. Hasilnya, dalam waktu yang singkat, dalam waktu sebulan 2 bulan pertama saya memulai kerja, saya merasa lebih percaya dan dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh perusahaan. PKWT adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak dan pekerja lepas dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. PKWT akan berakhir jika sudah habis waktu kontraknya. Sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan tetap yang tidak memiliki masa berlaku. Ini akan berakhir ketika karyawan meninggal atau pensiun. Perjanjian permagangan adalah perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan itu sendiri. Karyawan magang bukanlah pekerja seperti PKWTT atau PKWT, namun biasanya upah yang diterima oleh karyawan pemagangan ini bukan gaji melainkan uang saku yang sudah disepakati sebelumnya dalam perjanjian magang. Dalam posisi ini, saya akan mengambil 3 langkah. Yang pertama, terlebih dahulu melakukan konseling lisan kepada karyawan yang melanggar aturan atau memiliki kinerja yang kurang baik.
Namun jika langkah pertama ini kurang menunjukkan hasil atau bahkan tidak memberikan hasil sama sekali, maka langkah kedua adalah memberikan peringatan tertulis. Namun jika peringatan tertulis juga tidak menghasilkan perbaikan, maka saya akan mengambil tindakan disipliner progresif. Ini bisa berupa rencana peningkatan kinerja yang memberikan target dan tenggat waktu yang jelas untuk perbaikan. Saya merasa mampu menjadi HR di perusahaan ini karena saya yakin bahwa saya memiliki kolaborasi antara keterampilan, motivasi, dan pengalaman belajar yang relevan dengan posisi ini. Saya juga pernah mengikuti pelatihan siap kerja di mana saya belajar mengenai praktik pemahaman yang kuat terhadap posisi-posisi HR. Misalnya tentang pengelolaan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan hubungan industri.